ini, perkenalan saya Ida. Mau dipanggil apa nih kalau di sini? Ibu ya? Ibu boleh, Mbak boleh, kakak juga boleh. Dan saya akan memulai untuk judulnya memang agak pendidikan politik begitu ya. Nah, tapi ya itu memang judul kegiatan kita. Tapi nanti selama 1 hari ini ya, nanti kita akan sama-sama untuk kemudian belajar bersama secara menyenangkan begitu berkaitan dengan Gen Z. Sudah pernah ada yang mendengar kata-kata Gen Z? Belum. Alhamdulillah kalau belum. Artinya ini adalah sesuatu yang baru yang mungkin ini nanti menjadi hal yang penting untuk teman-teman jadikan pertimbangan ketika teman-teman terlibat dalam kegiatan politik. Karena kita sebagai warga negara itu semuanya pasti akan terlibat dalam proses politik. Tapi saya tidak akan jauh-jauh dulu karena nanti takutnya gitu ya kita langsung mulai nih. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin mengetahui dulu adik-adik dan teman-teman semuanya. Kami ingin mengetahui dulu seberapa teman-teman itu memahami apa yang dinamakan politik. Oke? Kami ingin tahu dulu. Tidak perlu takut, tidak perlu gimana-gimana, tidak akan kami laporkan kepada guru ya. Tapi kami ingin pemahaman dulu, mengetahui dulu seberapa teman-teman memahami tentang politik. Boleh? Boleh ya? Politik. Apa yang terlintas pertama kali di benak kita? Mungkin kursi jabatan, debat panas, atau sesuatu yang terasa jauh. Kami pun memulai perjalanan ini dengan pertanyaan yang sama. Di atas kertas kosong, setiap goresan dan kata menjadi cerminan awal. Inilah kegiatan pertama kami, memetakan semesta politik di pikiran masing-masing. Ada yang menggambar gedung parlemen, ada pula yang hanya menggambarkan bendera Indonesia. Kita bayangkan atau apa yang teman-teman tulis di sini memang semuanya sangat baik sekali yang ini berkaitan dengan politik. Namun di sini ternyata apa yang kalian tuliskan ini masih berbicara politik dalam skala yang sangat luas. Nah, sebenarnya di lingkungan kita itu kita terbiasa tidak sih sebenarnya dalam kehidupan kita itu terbiasa hidup dengan politik tidak sih? Dalam politik yang sederhana itu apa? Contohnya? Demokrasi, kepemimpinan. Kalau tadi Mas Bahlil, Pak Bahlil gitu ya, punya kebijakan tentang solar cell begitu ya. Nah, apakah politik itu hanya bicara tentang negara dan misalnya Menteri SDM dan lain sebagainya? Tidak. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu sebenarnya kita sangat lekat dengan aktivitas politik. Namun tak butuh waktu lama untuk sebuah percikan kesadaran muncul. Ternyata, politik bukanlah sekedar urusan mereka yang di atas sana. Politik adalah denyut nadi kehidupan kita sehari-hari. Saat kita memilih ketua OSIS, menyuarakan pendapat di kelas, bahkan membela teman yang tak adil, disitulah kita sedang berpolitik. Pemahaman itu membawa kami ke sebuah simulasi, menjadi kepala desa dengan tantangan nyata, kemiskinan dan kesehatan. Disinilah kami belajar bahwa politik adalah kekuatan untuk menciptakan perubahan, merangkai kebijakan dari empati dan gagasan. Tapi sebuah pertanyaan besar kemudian mengemuka. Saat kita bicara tentang kekuatan dan perwakilan, siapa saja yang suaranya seringkali tak terdengar?
Perjalanan kami berlanjut untuk membongkar stereotip yang sering kita dengar. Kami diajak membedah mana yang takdir dan mana yang hanya konstruksi sosial. Momen di mana kami sadar bahwa label lemah atau kuat, rasional atau emosional seringkali menjadi tembok tak terlihat yang membatasi kesempatan, terutama bagi perempuan di panggung politik. Itu terkait dengan social inclusion yang hari ini juga akan kita pelajari bareng-bareng adalah mereka-mereka yang selama ini itu menjadi teman-teman atau mungkin dipinggirkan lah. Kalau di sekitar Anda ya mungkin nanti ada beberapa teman-teman Anda yang tidak sejahtera misalnya, itu kadang-kadang tidak memiliki hak suara yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah hari ini kita akan mempelajari dua hal itu sebagai tambahan yang kemarin. Apa beda difabel dan disabilitas? Kalau disabilitas itu disability, dia tidak memiliki salah satu kemampuan. Artinya seringkali kemudian itu dianggap tidak setara atau dianggap kemudian tidak memanusiakan yang bersangkutan karena dianggap dia tidak tidak normal. Sedangkan difabel itu singkatannya adalah different ability. Dia itu memiliki perbedaan di antara kita. Makanya di Jogja itu sedang berupaya untuk kemudian mengubah panggilannya bukan lagi disabilitas di peraturan perundang-undangan, tetapi difabel. Perspektif kami diperluas lagi. Kami belajar melihat dunia bukan dari keterbatasan seseorang, tapi dari lingkungan yang membatasi. Bukan tentang kasihan, dia tidak bisa naik tangga, tapi mengapa gedung ini tidak menyediakan jalan? Kami menjadi detektif, mencari dinding-dinding penghalang di sekitar kami. Sederhananya inklusi itu kalau Anda diundang atau mengundang seseorang ke sebuah pesta, maka yang diundang itu adalah semua warga masyarakat yang ada di sekitar Anda. Ibaratnya kalau selama ini Anda hanya menyediakan tikar satu gulungan ya kecil begitu, maka Anda harus menyediakan tikar yang luas sekali untuk semuanya itu kemudian bisa masuk ke sana tanpa kecuali. Tidak ada yang ketika kemudian bilang kamu difabel, kamu nggak bisa masuk. Kamu orang miskin, kamu nggak bisa masuk. Kamu lansia, karena sudah tua renta, nggak usah terlibat. Kamu masyarakat adat, kamu juga nggak perlu untuk kemudian terlibat karena ini untuk masyarakat modern. Tidak seperti itu. Tapi semuanya punya hak yang sama, termasuk juga di dunia politik semua punya hak yang sama, tidak ada yang berbeda. Jadi semuanya sama dan yang bisa menyediakan kesetaraan itu adalah kita bareng-bareng. Perempuan, teman-teman difabel, siapa lagi? Ternyata banyak suara yang sering terpinggirkan. Misi kami menjadi lebih jelas, membentangkan tikar inklusi sosial di mana semua orang punya akses, dihargai, dan dilibatkan dalam setiap keputusan.
Dan inilah puncaknya. Dari semua yang kami pelajari, dari isu menjadi usul, setiap kelompok mengubah keresahan menjadi solusi konkret. Momen ini bukan lagi sekedar belajar tentang politik, tapi menjadi pelaku aktif yang siap menyuarakan perubahan. Membangun demokrasi ternyata seperti memainkan gamelan. Setiap dari kita punya peran unik, punya instrumen yang berbeda. Pemerintah, masyarakat, dan tentu saja kami, para generasi muda sebagai energi baru. Tak ada yang lebih penting dari yang lain, karena hanya saat semua dimainkan bersama, akan tercipta sebuah harmoni yang indah. SMA Negeri 1 dulu. Spirit sosiologis. Spirit sosiologis.